Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Anggaini. Saya peserta PPG dari UIN Palopo. Saya dari UPT SMP 4 Bebunta. Selamat pagi soleh-solehaku. Pagi ini kita akan mempelajari materi tentang menghindari hibah dan melaksanakan tabayun pada bab 8. Masih semangat ya? Baik, sebelum kita masuk mata pelajaran, ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari hibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menelaah perbedaan antara konten hibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Nah, kita baca pantun dulu ya. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama temannya. Janganlah kalian suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Hibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Sekarang, Islam melarang hibah. Nah, pengertian hibah artinya menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada hibah terdapat pembicaraan yang mengenai kejelekan atau aib seseorang, dan apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya atau dia merasa sakit hati atau tersinggung. Dan Islam melarang umatnya untuk hibah karena hibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, yang ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, perhatikan ayat berikut terkait tentang hibah. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'du dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yuk, mari mengamati gambar dulu. Ya, Ibu siapkan 3 gambar. Menurut kalian, gambar pertama sampai ketiga itu apa ya? Penyebab hibah. Pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan orang lain dan kesuksesan orang lain. Cara menghindari hibah ada 3. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh yang termasuk menjaga lisan. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakan. Yang ketiga, berintrospeksi diri untuk melihat aib sendiri dan selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Dalam Islam menganjurkan tabayun. Tabayun sendiri artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Jadi, ketika mendapat informasi, kita tidak secara mentah-mentah, secara ambil langsung ini benar. Dan secara menurut istilah, tabayun adalah
proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyelesaikan berita dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, sehingga permasalahan yang menjadi jelas dan benar. Nah, sekarang ada beberapa manfaat tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dengan menjaga baik lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekitarnya. Yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah salah satu perbuatan tercela yang wajib dihindari karena akan mengakibatkan perselisihan di kalangan masyarakat. Ya, salah satunya hibah, sehingga kita sebagai manusia yang mengetahui sedini mungkin mencegah atau menghindarinya sebelum mencerna berita tabar. Perlu bertabayun lebih dahulu supaya tidak tertipu, apalagi banyak berita-berita yang hoax. Baik, sebelum kita akhiri materi ini, kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.